baju, terus motor, apa lagi? Itu idenya ke siapa? Baju, motor, online ya, ide dulu, motor ke dealer ya. Nah ini kita kepingin mempunyai anak yang kita inginkan. Anak ibu pengennya punya anak seperti apa nih? Saleh-saleha, terus patuh orang tua, taat, berbakti pada orang tua, taat kepada Allah. Kita mintanya ke siapa itu, Bu? Pernah berdoa minta anak inden, ya Allah saya inden anak. Pernah nggak, Bu? Hah? Pernah. Pernah ya. Inden anaknya itu seperti apa? Indennya itu sebelum nikah atau setelah nikah? Setelah nikah. Sebelum nikah belum mau bikin. Ustazah yang di sini belum nikah mana nih? Nanti mulai ya inden. Merencanakan pinginnya anak seperti apa sih? Karena kalau inden kita kan pinginnya cari yang terbaik ya, Bu ya. Baju ketika ada promo. Wah ini bagus deh. Kayak inden ini mau beli duluan. Kalau anak pengennya seperti apa? Sama ya, Bu ya. Pengennya yang terbaik anak-anak kita, maka kita inden kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merencanakan berhaji. Ini tadi sudah dikenalkan oleh Pak Mai. Saya Arun Nuraini, itu nomor WA saya. Ini salah satu cucu saya ada. Tinggal milih yang mana. Nah ini waktu nikah dan waktu menikahkan. Hampir sama nggak, Bu? Nah, ini ya di jalan Allah, insya Allah kami menikah dan alhamdulillah kemarin sudah menikahkan anak. Ini tadi sudah dibacakan ya, jadi tidak perlu diulangi lagi. Monggo kalau ada yang mau ke Cilacap, suami saya setelah pensiun berkebun tadi disampaikan kami. Dulu sayuran, sekarang berubah menjadi kebun memang hidroponik. Saya membantu untuk apa itu? Mesra aja. Nah, jadi mari saya ajak ibu-ibu semua kita mulai dari akhir. Dari mana, Bu? Nah, kok dari akhir? Biasanya dari mana? Mulai dari mana, Bu? Dari awal. Mau nggak diajak dari akhir? Mau nggak nih? Kenapa kita harus memikir dari akhir? Tadi kita pengennya anak-anak kita jadi apa, Bu? Soleha ahli mana ini? Sudah, berarti sudah ada dalam pikiran kita akhir hidup kita itu kemana? Ke surga. Jadi kita mulai dari akhir. Siap, bareng-bareng kita mulai dari akhir. Akhirnya mau kemana, Bu? Surga. Oke, yuk kita mulai dari surga. Jadi dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 ini sebenarnya kita mengingatkan dulu ruh-ruh yang ada di lauh mahfuz di alam ruh itu sebenarnya sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini. Ya. Di sini Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Allah berkata kepada ruh yang ada di lauh mahfuz. Termasuk kita dulu ada di sana. Kita nggak ingat nggak, Bu? Kita pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih berupa ruh. Kata ruhnya, qalu bala syahidna. Betul ke Tuhan kami dan kami akan menjadi saksi. Jadi ketika di alam ruh itu nanti persaksian kita akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mengingatkan kembali dalam surat Al-A'raf ayat 172. Nanti persaksian kita di hadapan Allah akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan parenting seperti inilah kita diingatkan dulu pernah berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini prosesnya. Nah, ini anak Indian sudah mulai terjadi.
Ini prosesnya ibu-ibu semuanya. Nah, kita lihat prosesnya seperti apa. Ini sudah ada terbentuk apa Bu? Di dalam rahim seorang ibu? Janin. Berapa bulan? Kurang lebih 9 bulan. Jadi anak-anak ini sekarang tahu-tahu seperti kita, tahu-tahu seperti saya. Ya, nih. Padahal tadinya cantik, ibu dulunya gini, lama-lama seperti ini. Nah, ini proses hidup kita sangat cepat sekali ya Bu ya. Dari tadi sperma bertemu dengan sel telur, kemudian jadi janin di dalam perut seorang ibu, rahim seorang ibu, akhirnya kembali seperti ini. Jadi jangan bangga ketika kita wajahnya cantik dulu waktu muda ya. Sama semuanya akan menua ya. Karena sesungguhnya kita akan kembali kemana Bu? Ke sini Bu, rumah mewah kita. Rumah siapa Bu? Mau nggak rumah mewahnya seperti ini nih? Mau nggak mau harus mau ya. Jadi yang mau nggak mau harus mau. Jadi ini rumah kita ini seperti ini nanti. Jadi kita harus mempersiapkan diri tadi, berpikir dari akhir karena kita akan istirahat sebentar di sini. Sebentar apa lama Bu? Di alam kubur sebentar apa? Dari zamannya Nabi Adam sampai nanti Nabi umatnya Nabi Muhammad sampai dibangkitkan, ada yang lama, ada yang sebentar ya Bu ya. Nah kadang-kadang pergaulan kita selama hidup di dunia itu kadang-kadang seperti ini. Ya, jadi kita perlu mempersiapkan diri kita agar nanti ketika kita yang akhir itu dari yang akhir mana Bu? Meraih surga Allah itu kita sudah siap semuanya. Sekarang sudah siap apa belum? Hah? Makanya nih, ada yang sudah siap. Ketika Allah memanggil, itu surgamu sudah siapa siap nggak untuk menjemput saya? Sudah. Ya, karena tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati ya, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi kita akan apa Bu? Akan mati ya Bu ya. Dan kita mempersiapkan diri untuk menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi ahli surga. Jadi kita mulai dari fase-fase ini. Ini sudah berapa tapi ada yang belum ya. Fase bagaimana mempersiapkan jodoh, mencari jodoh. Inden itu kan kita juga anak itu terjadi dengan sendirinya atau dua pasang manusia Bu? Sepasang manusia. Pasang manusia yang nggak bisa sendiri ya. Jadi persiapannya dari mencari jodoh. Siapa yang sedang mencari jodoh nih? Ustaznya. Orang tapi nggak kita ngendengar tadi untuk merencanakan anak inden kepada Allah untuk menjadi ahli surga tadi ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa ini proses mencari jodohnya dinikahi wanita karena 4 hal, sudah apal banget ya. Karena katanya keturunannya, kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah karena agama, niscaya kamu akan beruntung. Itu untuk laki-laki. Begitu juga wanita mencarinya seperti itu ya Bu ya. Rasulullah SAW tidak hanya menganjurkan kepada seorang pria untuk memilih calon istri yang taat beragama, begitu juga menganjurkan kepada seorang perempuan untuk memilih calon suaminya yang taat beragama. Dah selesai mencari jodoh, mempersiapkan anak, sudah membuat bayangan anaknya akan seperti apa, kemudian prosesnya mencari jodohnya, kemudian fase pernikahan, fase dihalalkannya ya dari yang haram, laki-laki dan perempuan, karena sesungguhnya pernikahan itu mempunyai tujuan yang luar biasa untuk membentuk rasa tawaduk seseorang kepada Allah ya dan Rasulnya, taat
kepada Allah dan Rasulnya. Itu proses penyitaan dan berusaha untuk mencari sakinah ya, dengan pengembangan potensi mawaddah dan warahmah. Sakinah dulu, tentram dulu nggak Bu? Mereka pengennya tentram dulu, mawaddah, baru kasih sayang warahmah. Karena sesungguhnya tujuan akhir adalah melaksanakan amanah ketuhanan. Allah menginginkan berpasangan-pasangan atau sendiri. Berpasangan-pasangan. Bagaimana dalam surat Al-Hujurat ya, bahwa Allah memasangkan laki-laki dan perempuan ya, agar bersekutu dan berbangsa-bangsa, dan yang nantinya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi kita di sini karena sesungguhnya ketika kita melaksanakan amanat ketuhanan, yaitu mencari pasangan hidup yang tadi tujuannya mau kemana itu surga Allah, maka di sini ada pengembangan potensi bersama-sama. Selama ini sendiri-sendiri atau bersama-sama Bu mengembangkan rumah tangga bareng-bareng. Ibu-ibu dari bangun tidur ngapain aja nih? Sholat, masak, nyuci, beberes, bangunin anak, mandiin, yang masih dimandiin, nyiapin bekal, ngantar sekolah, masak lagi, beres-beres rumah lagi, jemput sekolah, sampai mau tidur ngapain aja Bu? Uprok minyak nan, rumah kamu yang dapur ya Bu? 24 jam, kadang kurang nggak Bu? Kurang, tapi itu pahalanya ibu-ibu di situ, masya Allah ya. Ketika di rumah taat kepada suaminya, insya Allah surga Allah sudah dihampangkan di hadapan ibu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikhtiarnya kita adalah membuat rencana masa depan anak-anak yang akan dilahirkan. Masih ada yang proses mau melahirkan lagi nggak nih Bu? Nambah anak nggak Bu? Insya Allah ya Bu ya. Masih potensial dan masih produktif nih kayaknya. Masih. Jadi nanti ketika melaksanakan anak ide, merencanakan buah hati, kita betul-betul harus mempersiapkan, membuat rencana seperti apa nih, wajahnya mau seperti apa nih, perilakunya mau seperti apa nih. Itu bisa kita siapkan, kita catat semuanya pas berdoa kepada Allah, kita mintakan sebagaimana apa yang dicatat oleh kita. Jadi setelah akad nikah ini sudah, nanti yang belum ya, maka suami istri dianjurkan membaca doa dan membaca bismillah sebelum melakukan hubungan biologi. Bahkan dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas di doa-doanya ada nanti ya. Ikhtiar. Mengapa kita menginginkan anak yang soleh Bu? Nah, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam telah mati, maka terputuslah amalnya kecuali berapa hal Bu? 3 apa saja coba? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan terakhir anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini 3 ini nih, nggak akan lewat, bapaknya akan lewat, istrinya cantik akan lewat, suaminya yang ganteng juga akan lewat, anak-anaknya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik kalau tidak mendoakan lewat juga ya Bu ya. Jadi kita harapkan anak-anak kita nanti menjadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini pentingnya kita merencanakan anak yang soleh agar setelah generasi kita lepas atau lewat, kita tetap mendapatkan apa Bu? Ini doa dari anak soleh. Dan ini doa untuk keluarga bintang. Mendoakan ini nggak Bu? Setiap kali berdoa habis sholat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ini doa keluarga bintang agar anak-anaknya seperti bintang di langit. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Ini di sini. Anak-anak sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam jadi orang bertakwa luar biasa, Bu. Pengen nggak kita menjadi teladan di lingkungan kita? Pengen orang-orang akan mencontoh dan meniru. Kemudian kalau kita berikan masukan, manut gitu. Oh ya Bu, ya, kita didulukan itu kebermanfaatan kita di lingkungan hidup kita. Nah, jadi ketika kita berdoa dengan doa keluarga bintang tadi, maka anak itu sesungguhnya milik kita, bukan Bu? Titipan dari siapa, Bu? Titipan dari Allah. Kalau kita dititipin barang oleh tetangga kita, kemudian pada suatu saat barang itu diambil lagi, kita pengennya barang itu seperti dititipkan atau dirawat dengan lebih baik lagi atau masa dulu. Pengennya lebih baik lagi dirawat. Begitu juga anak hibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita dititipin oleh Allah, maka kita pengennya menjadikan anak kita menjadi lebih baik lagi. Kira-kira umur berapa tahun? Pengen punya anak seperti ini? Pengen banget, pengen apa? Pengen banget. Siap untuk merencanakan, membuat rencana besar agar anak-anak kita seperti ini. Catat ya Bu, nanti dicatat. Ya Allah, saya ingin punya anak seperti ini. Itu nanti jadikan doa-doa kita di hadapan Allah. Wajahnya masih polos sekali ya Bu ya. Sekarang sudah besar ya Bu anaknya. Ini surat 49 Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan anak-anak perempuan yang Allah kehendaki dan juga anak-anak laki-laki yang Allah kehendaki. Kemudian Allah menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan itu kepada siapa saja yang dikehendaki, ya. Dan dia menjadikan mandul atau tidak bisa mempunyai anak siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi ketika ada pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, berarti harus yakin betul bahwa itu semua adalah skenario atau rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kemerungsung ya Ibu, bahwa kita harus mempersiapkan diri agar layak untuk dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nih, ingin tahu bagaimana prosesnya lahirnya anak laki-laki dan anak perempuan, dan wajahnya mirip ibu atau mirip bapak atau tidak mirip semuanya, atau mirip dua-duanya, ada bapak ibunya, wajahnya mungkin enggak tapi perilakunya dua-duanya ada, gitu ya Bu ya. Ini kalau yang nanti merencanakan anaknya itu kan seperti apa, ini seperti ini Bu. Jadi ketika suami dalam hubungan suami istri itu ada seperti ini, maka lahirlah anak-anak yang seperti dikehendaki seperti ini Bu. Nih modelnya ada sepertinya Bu ya, boleh dicatat Bu. Jadi mau merencanakan seperti apa, ternyata ada ilmunya. Ini dalam Al-Quran ada. Nah,
Mengapa kita harus yakin betul bahwa segala sesuatunya itu sudah Allah rencanakan dan Allah kehendaki? Maka kita harus yakin betul bahwa ketika kita menginginkan anak, berarti kita nyuwun kepada siapa, Bu? Pada Gusti Allah. Nyuwunnya itu nyuwun yang temenan atau nyuwun sekedar nyuwun? Temenannya itu seperti apa, Bu? Serius gitu, kemudian khusyuk gitu ya, bahkan sampai nangis nggak, Bu? Sampai nangis. Jadi kita harus mencontoh dalam Al-Quran, Ibu, doa Nabi Ibrahim, kemudian doa siapa? Keluarga Imran, doa Nabi Zakaria. Yang Nabi yang lama tidak dikaruniakan anak siapa, Bu? Jangan sama siapa? Yang anak kecil perempuan itu hafal sekali. Siapa? Sartadia atau siapa itu yang lagi viral di YouTube itu? Anak kecil hafal cerita Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad.